Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Compton. Efek Compton itu adalah peristiwa terpentalnya elektron karena ditumbuk foton sinar X. Jadi percobaannya menggunakan sinar X dan elektron. Jadi ini ada elektron dalam keadaan diam, kemudian ditumbuk oleh sinar X. Maksudnya sinar X diarahkan ke elektron, ternyata elektronnya itu bisa terpental gitu ya. Kalau begitu sinar X ini berkelakuan seperti partikel karena elektronnya ini bisa terpental. Nah, setelah menumbuk elektron, sinar X itu akan mengalami panjang gelombang yang lebih besar. Jadi pertama menumbuk, sebelum menumbuk ini panjang gelombangnya kecil, begitu setelah menumbuk panjang gelombangnya membesar. Nah, kenapa demikian? Karena sebelum menumbuk ini energi sinar X lebih besar daripada setelah menumbuk. Tentu saja setelah menumbuk akan loyo kan? Pasti, misalkan Anda habis nabrak kursi, ya otomatis energi Anda akan berkurang. Nah, karena energinya berkurang, kompensasinya lambdanya harus membesar. Ingat bahwa energi sinar X itu energi foton, yaitu HF Hc per lambda. Jadi kalau energinya itu berkurang, lambdanya pasti bertambah. Jadi kalau lambda setelah menumbuk itu lambda aksen, sebelum menumbuk itu lambda aksennya pasti lebih besar dari lambda gitu ya. Sedangkan momentum foton sebelum menumbuk itu bisa dirumuskan E per C atau H per lambda. Setelah menumbuk elektron, momentum foton itu adalah E aksen per C atau H per lambda aksen. Nah, begitu sinar X menabrak elektron dan elektronnya terpental, maka dia akan memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik yang dimiliki oleh elektron tersebut adalah merupakan selisih energi sinar X sebelum nabrak elektron dan setelah nabrak elektron. Jadi dalam peristiwa efek Compton, maka akan berlaku bahwa energi foton sinar X sebelum menumbuk elektron itu akan lebih besar daripada setelah menumbuknya. Sedangkan momentumnya lebih besar dari sebelum daripada sesudahnya. Frekuensi lebih besar sebelum daripada sesudahnya. Ingat bahwa momentum sebanding dengan energi kan? Berbanding lurus dengan energi. Oleh sebab itu kalau momentumnya sebelum lebih besar, maka otomatis energinya sebelum menumbuk juga akan lebih besar. Nah, frekuensi itu sebanding atau berbanding lurus dengan energi. Jadi kalau sebelum menumbuk energinya lebih besar dari sesudah, maka frekuensi sebelum menumbuk itu lebih besar daripada sesudahnya. Karena F itu berbanding terbalik dengan lambda, otomatis panjang gelombang sinar X sebelum menumbuk elektron itu akan lebih kecil daripada sesudah menumbuk elektron. Nah, sedangkan kecepatan sinar X sebelum menumbuk dan sesudah menumbuk elektron itu selalu sama, sebesar C kecil yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sedangkan energi kinetik elektron yang terpental ini kita bisa rumuskan selisih energi foton sinar X sebelum menumbuk dengan energi sinar X setelah menumbuk elektron. Jadi kalau begitu, energi kinetik elektron E min E aksen. Nah, di mana itu energi foton sinar X sebelum menumbuk elektron, E aksen itu adalah energi foton sinar X setelah menumbuk elektron. Jadi kalau begitu sebenarnya energi kinetik elektron tersebut merupakan energi sisanya ya, energi sisa dari fotonnya. Efek Compton ini menunjukkan suatu bukti bahwa gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel. Bayangkan sinar X itu kan sebenarnya gelombang, tapi kok bisa mementalkan elektron, berarti sinar X itu berkelakuan seperti partikel. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa setelah menumbuk elektron, sinar X itu panjang gelombangnya membesar. Jadi kalau begitu ada perubahan lambda. Nah, perubahan lambda aksen dikurangi lambda. Jadi lambda aksen itu setelah menumbuk elektron, lambda itu sebelum menabrak, yaitu sama dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Jadi dikalikan dalam kurung 1 min cos theta. Rumus ini sudah saya buktikan di video saya di Giprovis F180. Jadi kalau Anda penasaran dengan rumus ini asalnya dari mana, silakan melihat Giprovis F180.
Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Jadi lambda itu panjang gelombang foton sinar X sebelum menumbuk elektron, sedangkan lambda aksen itu adalah panjang gelombang foton sinar X setelah menumbuk elektron. H itu konstanta Planck, 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. M0 itu massa diam elektron, 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. C itu adalah cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan theta itu adalah sudut hambur foton setelah menabrak elektron. Nah, karena H itu adalah bilangan, M0 itu bilangan, C kecil itu juga bilangan ya, itu bisa dihitung. Nilainya adalah 2,4 pikometer, di mana 1 pikometer itu 10 pangkat min 12 meter, gitu ya. Jadi rumus ini akan lebih sederhana, karena sebenarnya H per M0C itu adalah suatu konstanta. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah elektron massa diamnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg mula-mula dalam keadaan diam ditumbuk foton sinar X, sedemikian hingga sinar X terhambur dengan sudut hambur 60 derajat. Jika konstanta Planck diketahui 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka hitunglah kenaikan panjang gelombang sinar X tersebut. Oke, dalam soal ini sudut hambur sinar X setelah menabrak elektron sudah diketahui yaitu 60 derajat. Jadi kalau kita mencari kenaikan dari panjang gelombang sinar X itu ya rumusnya H per M0 kali C 1 min cos theta. Tetapi H per M0C ini konstanta sudah kita hitung tadi yaitu 2,4 pikometer. Nah, ini dikalikan 1 min cos theta. Jadi ini 2,4 pikometer 1 min cosnya sudah diketahui yaitu 60 derajat. Jadi ini 2,4 pikometer 1 min cos 60 itu adalah setengah. Jadi ini 2,4 pikometer dikalikan dengan setengah. Berarti hasilnya 1,2 pikometer. Inilah kenaikan panjang gelombang sinar X. Nomor 2, panjang gelombang sinar X sebelum menumbuk elektron diam pada percobaan efek Compton sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 10 meter. Setelah menumbuk elektron, panjang gelombangnya membesar menjadi 1,412 kali 10 pangkat min 10 meter. Berapakah sudut hambur foton sinar X tersebut? Nah, ini diketahui massa diam elektron, cepat rambat cahaya dalam vakum, dan konstanta Planck. Kita bisa menjawab dengan mudah soal ini. Coba perhatikan di sini. Panjang gelombang sebelum menabrak itu adalah 1,4 10 pangkat min 10 meter. Setelah menabrak 1,412 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti kalau begitu selisih lambdanya ini adalah ya 1,412 dikurangi 1,4. Nah, ini kalau saya kurangi kan gini. Dikurangi 1,4 kali 10 pangkat min 10. Jadi ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 0,012 dikalikan 10 pangkat min 10. Tapi ini satuannya meter. Kalau dijadikan piko, ini 1,2 pikometer. Karena piko tadi artinya 10 pangkat min 12 ya. Oke, nah sekarang kita gunakan rumus tadi lambda aksen dikurangi lambda. Itu kan 2,4 pikometer dikalikan 1 min cos theta. Nah, ini sudah diketahui lambda aksen min lambda 1,2 pm. Ini 2,4 pm. Nah, ini 1 min cos theta. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah setengah. Ini bagi itu 1 min cos theta. Jadi cos theta-nya itu dapatnya adalah setengah. Berarti sudut hamburnya adalah 60 derajat. Nomor 3, elektron diam ditumbuk foton sinar X yang berpanjang gelombang 10 pangkat min 11 meter. Foton sinar X terhambur dengan panjang gelombang 2,2 kali 10 pangkat min 11 meter. Berapakah energi kinetik elektron yang terpental? Nah, diketahui cepat rambat cahaya dalam vakum dan konstanta Planck-nya seperti itu. Oke, sekarang kita jawab. Diketahui dalam soal panjang gelombang sinar X sebelum menabrak elektron 10 pangkat min 11 meter. Setelah menabrak adalah 2,2 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, ini yang tanyakan adalah energi kinetik elektron yang terpental.
Nah, EK tadi, energi kinetik elektron yang terpental, itu kan selisih energi foton sinar X sebelum nabrak dengan sesudahnya. Jadi E itu saya pakai Hc per lambda, karena lambdanya diketahui. Ini Hc per lambda aksen. Jadi Hc-nya bisa saya keluarkan, jadi ini 1 per lambda min 1 per lambda aksen. Hanya adalah konstanta Planck, di situ diketahui 6,6 kali 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ini 1 per lambda, berarti 10 pangkat min 11 dikurangi 1 per 2,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, seperti itu. Nah, ini saya teruskan aja, 6,6 kali 3, belum saya kalikan, 10 pangkat min 26. Nah, ini adalah 1 kali 10 pangkat 11, yang ini adalah 1 per 2,2 kali 10 pangkat 11. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Jadi ini 6,6 kali 3, tidak saya kalikan dulu ya. Nah, ini 1 dikurangi 1 per 2,2. Nah, ini hasilnya adalah 1,2 per 2,2. Gitu kan ya? Nah, terus kemudian ini berarti dikalikan 10 pangkat 11. Nah, sekarang 6,6 saya bagi 2,2 itu 3. 3 kali 3 kali 10 pangkat min 26 kali 1,2 kali 10 pangkat 11 ya. Jadi ini 9 dikalikan 1,2 itu hasilnya 10,8 kali 10 pangkat min 15. Jadi ini hasilnya 1,08 kali 10 pangkat min 14 Joule. Inilah energi kinetik elektron yang terpental karena ditumbuk foton sinar X. It's very easy, prove it.